Halo sahabat UPVC, kali ini saya di Bandar Lampung ya, tepatnya di Kecamatan Kedamaian. Nah ini kita pernah pasang pintu folding di rumah ini Agustus 2021 ya. Nah sekarang ini bulan Juni 2025, artinya udah 4 tahun. Dan memang ini ada keluhan ya dari owner bahwa pintu folding ini ada sedikit masalah untuk mengenai pengunciannya, dan sebagai komitmen dari kami ya, walaupun kami workshopnya ada di Bogor dan proyeknya ada di Bandar Lampung, ketika ada keluhan ya kita kerjakan untuk after sales ini. Nah di sini saya ingin membagi tips ya mengenai perawatan maintenance ya untuk UPVC supaya apa? Supaya lifetime-nya dan durability-nya UPVC yang Bapak Ibu punya di rumah itu makin panjang ya lifetime-nya. Nah ini yang pertama adalah mengenai kebersihan. Nah saya sarankan ya, ini perawatannya sangat mudah sekali ya, jadi hanya dibutuhkan 1 bulan cukup sekali ya untuk perawatan kebersihan ini supaya apa? Supaya debunya tidak nempel di bagian kaca juga di bagian kusen. Nah jadi ketika membersihkan kaca ya, ini membersihkan kaca untuk menggunakan cairan pembersih kaca seperti ini juga bisa digunakan untuk pembersihan kusennya sekaligus seperti ini ya. Jadi kusennya bisa dibasahi langsung dan langsung dibersihkan menggunakan fiber seperti ini. Dan yang kedua, nah ini juga yang perlu diperhatikan adalah kalau ada noda membandel ya, udah yang terpapar di kusennya, jangan menggunakan thinner. Karena thinner ini akan merusak permukaan UPVC, pasti akan rusak, pasti akan kusam. Tapi gunakan cukup kompon seperti ini ya. Mungkin bisa mendekat ya. Jadi ini kompon ini banyak dijual di toko bangunan, ini juga harganya relatif murah, ataupun juga bisa menggunakan polis kompon yang bisa digunakan untuk cat mobil seperti kit seperti itu ya. Itu juga bisa dipakai seperti itu. Jadi ketika ada kusen atau noda yang membandel ya, cukup dioleskan seperti ini ya. Setelah itu dilap. Nah noda yang membandel dia akan terangkat, plus juga kusennya dia akan lebih glossy seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai perawatan jangka menengah ya. Ini kita perlu aplikasi sekitar 6 bulan sekali ya. Jadi 1 tahun itu cukup 2 kali saja, yaitu ngasih pelumasan terhadap aksesoris yang bergerak ya. Jadi seperti ini nih ya. Ini pintu folding ini dilengkapi dengan aksesoris mulai dari roda, engsel ya, guider segala macam, itu semuanya bergerak semua itu. Nah ini kita perlu melakukan pelumasan setiap 6 bulan sekali ya. Seperti ini contohnya ya. Ini saya tunjukin. Ini ada di engsel bagian pinggir, kita cukup semprot WD seperti ini aja. Setelah itu juga ini seperti di bagian roda ya, roda bawah kita semprot. Ini juga di bagian engsel tengah dan juga bagian engsel tengah, dan juga nanti di bagian roda atas juga kita semprot setiap 6 bulan sekali ya. Tujuannya apa? Supaya ada pelumasan, jadi tidak seret, dan juga mekanisme pergerakan pintu, jendela semua itu kan bisa bergerak dengan normal seperti itu. Nah ini seperti ini ya, ini penguncian ya, ini penguncian pintu folding ini dari bawah sampai atas. Nah ini juga kita perlu ngasih pelumasan ya, setiap sekitar 6 bulan sekali atau setahun 2 kali terhadap yang bagian yang bergerak seperti ini. Ini kan semua bergerak ya, mekanisme besi ketemu besi. Nah ini kita perlu ngasih nih pelumasan seperti ini, cukup disemprot sekitar 6 bulan sekali ya. Dengan seperti itu durability dan juga lifetime pintu dan jendela UPVC yang Ibu Bapak miliki di rumah itu akan semakin awet ya. Demikian tips dari saya, terima kasih, salam sahabat UPVC.